Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat Vibe of Sakinah. Bagi pencinta sepak bola tanah air, sebuah turnamen 2 tahunan di Asia Tenggara bukan lagi sekadar kompetisi olahraga biasa. Ia telah menjelma menjadi panggung ujian kesabaran yang teramat panjang. Sejak turnamen ini pertama kali digelar puluhan tahun silam, pertama kali digelar pada tahun 1996, Indonesia selalu datang membawa harapan. Kapan Garuda akan menjadi juara Asia Tenggara? Kita pernah begitu dekat dengan trofi. Kita pernah menangis di final. Kita pernah merasakan pahitnya menjadi runner-up. Bahkan hingga hari ini, Indonesia telah 6 kali menjadi runner-up, namun belum pernah sekalipun mengangkat trofi Piala AFF. 6 kali. Ya, 6 kali kita berhasil menembus dinding tebal partai final. Dan 6 kali pula, kita dipaksa oleh takdir untuk berdiri di samping podium, menyaksikan bendera bangsa lain dikibarkan dan piala emas itu diangkat oleh tangan yang berbeda. Kita sering mendengar kalimat sinis yang menyakitkan, Indonesia adalah spesialis juara kedua. Mengapa Allah menunda kemenangan kita begitu lama? Apakah ini sebuah kutukan sejarah yang tak kasat mata? Ataukah sebenarnya, ini adalah cara langit mendidik mentalitas sebuah bangsa? Allah sedang menempa kita agar tidak menjadi bangsa yang rapuh, bangsa yang instan, atau bangsa yang jumawa ketika kelak waktu kemenangan itu benar-benar tiba. Hari ini, di panggung Piala AFF 2026, aroma perubahan itu tercium begitu pekat. Garuda tidak lagi datang untuk meratap. Piala AFF tahun 2026 terasa berbeda. Bukan hanya karena kehadiran pelatih baru. Bukan hanya karena komposisi pemain yang lebih matang. Tetapi juga karena semangat yang dibawa tim ini. Banyak yang menyebut, Garuda kali ini datang dalam mode tempur. Benarkah demikian? Mari kita bahas bersama. Bagian 1, mengaktifkan mode tempur dan pesan tegas kemenangan 5-1 atas Kamboja. 6 kali final. 6 kali gagal. Itu fakta pahit yang selalu menyertai timnas Indonesia di Piala AFF. Kadang karena kurang fokus di momen krusial, kadang karena lawan yang lebih matang, kadang karena mental yang goyah di babak penentuan. Tahun 2024, dengan banyak pemain muda yang minim pengalaman, Garuda bahkan terhenti di fase grup. Itu menjadi pelajaran mahal. Ini adalah bagian pembahasan, di mana mesin perang mulai dinyalakan. Banyak hal yang berubah di tahun 2026 ini. Kini John Hartman memegang kendali. Skuad yang dibawa lebih matang. Mayoritas pemain sudah punya pengalaman internasional, bukan lagi pemain debutan yang minim pengalaman. Target yang diucapkan dari dalam tim jelas, juara. Di bawah komando arsitek dan pelatih baru yang membawa cetak biru sepak bola modern, timnas Indonesia menampilkan identitas baru yang menghentak publik Asia Tenggara. Tidak ada lagi gaya permainan yang ragu-ragu. Tidak ada lagi kecemasan atau mental inferior saat lawan mencoba menekan. Skuad Garuda kali ini benar-benar masuk ke dalam mode tempur. Bukti otentik dari perubahan mental itu tersaji dengan sangat indah pada laga perdana kita. Kemenangan telak 5-1 atas Kamboja bukanlah sekadar angka statistik untuk mengamankan 3 poin di papan klasemen. Lebih dari itu, pertandingan tersebut adalah sebuah maklumat, sebuah pernyataan sikap kepada seluruh pesaing di Asia Tenggara. Catatan emas berupa keberhasilan mencetak hat-trick dalam pertandingan itu mengirimkan sinyal bahaya yang nyata. Lini serang Indonesia yang selama bertahun-tahun sering dikritik karena tumpul di saat krusial, kini menjelma menjadi mesin penghancur yang sangat klinis. Pelatih baru berhasil menerapkan sistem permainan yang sangat cair. Setiap pemain bergerak dengan kesadaran ruang yang tinggi. Mereka tahu kemana bola harus dialirkan, bahkan sebelum bola itu menyentuh kaki mereka. Target turnamen kali ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Manajemen, pelatih, pemain, dan seluruh rakyat memiliki satu visi yang sama, menghapus bayang-bayang masa lalu dan merebut mahkota juara Piala AFF 2026. Bagian 2, naturalisasi, mengapa menuai pro dan kontra, serta apa manfaat dan tantangannya jika dikelola dengan baik. Sahabat Vibe of Sakinah, sebuah perjalanan besar menuju puncak tidak pernah sepi dari riak-riak perbedaan pendapat di luar lapangan. Salah satu topik yang paling hangat dan menguras energi publik saat ini adalah keberadaan 9 pemain naturalisasi di dalam kerangka utama skuad Garuda. Di satu sisi, kita tidak boleh menutup mata terhadap adanya kekhawatiran dari sebagian saudara kita.
Ada suara-suara yang merasa cemas bahwa kebijakan ini dapat mematikan motivasi dan memotong jalur impian bagi anak-anak lokal yang lahir, besar, dan berlatih di atas tanah air sendiri. Mereka memandang bahwa jati diri sepak bola sebuah bangsa seharusnya dibangun murni dari rahim kompetisi domestik. Namun, mari kita gunakan kacamata yang lebih jernih dan penuh empati. 9 pemain ini bukanlah orang asing yang tidak memiliki ikatan batin dengan kita. Di dalam nadi mereka, mengalir darah para leluhur, darah kakek, atau nenek, mereka yang pernah mencintai tanah ini. Mereka adalah anak-anak bangsa yang berdiaspora di belahan dunia lain, yang kini memilih untuk pulang. Mereka datang bukan untuk mencari popularitas murah, melainkan untuk mewakafkan kemampuan, fisik, dan pengalaman internasional mereka demi menegakkan kehormatan bendera merah putih. Sebagai Muslim, persatuan sebuah umat tidak pernah dibatasi oleh garis geografis kelahiran, melainkan oleh kemana arah kesetiaan, cinta, dan kontribusi nyata itu diberikan. Ketika 9 pemain ini berdiri di atas lapangan, meletakkan tangan kanan mereka di dada, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan suara yang bergetar menahan tangis, disitulah sekat-sekat perbedaan itu seharusnya lebur. Mereka adalah satu tubuh dengan kita. Ego kelompok harus ditanggalkan, karena di ujung hari, mereka tidak bertanding untuk nama pribadi, melainkan untuk satu nama yang suci, Indonesia. Ini yang harus kita junjung. Bagian 3. Membedah filosofi taktik sang pelatih baru, John Hartman. Pergantian era dari Shin Tae-yong ke John Hartman. Arsitektur strategi baru dan kedisiplinan tanpa kompromi. Membedah isi kepala sang pelatih baru. Mengubah sebuah tim yang memiliki trauma sejarah panjang menjadi sebuah pasukan tempur yang agresif membutuhkan lebih dari sekadar pemahaman taktik di atas kertas. Sang pelatih membawa budaya baru, sebuah prinsip kedisiplinan tingkat tinggi yang tanpa kompromi. Beliau tidak hanya melatih otot dan stamina para pemain di atas rumput hijau. Hal pertama yang beliau benahi adalah apa yang ada di dalam dada mereka, yaitu mentalitas dan rasa saling percaya. Secara teknis, filosofi pelatih baru ini bertumpu pada kecepatan transisi dan kolektivitas. Beliau menuntut setiap pemain, tanpa terkecuali, untuk menjadi petarung pertama yang merebut bola begitu tim kehilangan kendali. Di dalam sistem ini, tidak ada ruang bagi ego individu. Tidak peduli seberapa bintang nama seorang pemain, jika dia tidak bersedia berlari dan berkorban demi rekannya yang lain, maka tempatnya adalah di bangku cadangan. Pendekatan yang tegas, adil, namun tetap memiliki pendekatan emosional yang hangat inilah yang membuat ruang ganti timnas kita kini dipenuhi oleh energi positif yang luar biasa. Mereka tidak lagi bertanding karena merasa tertekan oleh beban sejarah 6 kali kegagalan. Mereka bertanding karena mereka percaya pada proses yang sedang mereka bangun bersama. Bagian 4. Hikmah dan takdir yang harus diperjuangkan. Sahabat Vibe of Sakinah yang dirahmati oleh Allah. Sepak bola, dengan segala drama dan emosinya, seringkali menjadi miniatur yang sangat jujur bagi perjalanan hidup kita sendiri. Mengapa kita harus melewati 6 kali kepedihan di partai final selama puluhan tahun? Jawabannya adalah karena Allah ingin mengajarkan kepada kita sebuah hakikat tentang arti perjuangan. Kemenangan dan takdir yang baik tidak pernah diberikan kepada mereka yang hanya menunggu dengan berpangku tangan. Di dalam Al-Quran, Surah Ar-Rod ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan sebuah ketetapan yang mutlak, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kutukan sejarah atau mitos runner-up itu sesungguhnya tidak pernah ada. Yang ada hanyalah proses evaluasi yang belum selesai, atau ikhtiar yang belum mencapai puncaknya. Ketika tahun ini kita melihat timnas Indonesia berbenah secara total, mulai dari pembenahan manajemen, pemilihan pelatih yang tepat, hingga pengorbanan luar biasa para pemain di lapangan, itulah bentuk nyata dari usaha manusia untuk mengubah nasibnya. Tugas kita sebagai manusia adalah menyempurnakan ikhtiar lahiriah tersebut dengan kerja keras yang jujur. Dan ketika keringat telah bercucuran di atas lapangan, maka tugas berikutnya adalah mengetuk pintu langit melalui doa dan ketawakalan yang penuh. Menjadi juara di Piala AFF 2026 ini bukan lagi sekadar impian kosong yang melambung di awan. Ia adalah sebuah takdir yang sedang dijemput dengan penuh kehormatan, atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian 5, doa, penutup dan ruang diskusi. Sahabat sekalian, mari kita tundukkan kepala sejenak. Mari kita satukan frekuensi hati untuk memohon kebaikan bagi bangsa ini, dan khusus untuk Anda, para penonton setia Vibe of Sakinah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya Allah,
Tuhan yang Maha Kuasa atas segala takdir. Kami memohon, berikanlah kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada para pemuda Garuda yang sedang berjuang mengharumkan nama Indonesia di panggung Piala AFF 2026. Jadikanlah momentum ini sebagai wasilah untuk mempererat persatuan kami, dan jauhkanlah kami dari perpecahan. Ya Allah, secara khusus kami memohon kepadamu, angkatlah segala kesedihan, sembuhkanlah penyakit, dan luaskanlah jalan rezeki bagi setiap sahabat Vibe of Sakinah yang menyimak tayangan ini. Berikanlah kami kesehatan yang sempurna, umur yang berkah, serta penuhilah rumah tangga kami dengan ketenangan dan kecukupan. Jadikanlah setiap ikhtiar kami sebagai jalan rezeki yang halalan toiban, banyak, luas, dan bermanfaat bagi sesama. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat Vibe of Sakinah, sejarah baru sedang ditulis di atas lapangan hijau. Mari kita kawal perjuangan ini dengan energi positif dan untayan doa dari garis belakang. Mari kita hidupkan ruang silaturahmi di kolom komentar dengan menjawab tantangan ini. 1. Ketik amin untuk mengaminkan doa keselamatan, kesehatan, dan kelancaran rezeki kita bersama. 2. Menurut sahabat sekalian, apakah Indonesia mampu menjadi juara AFF 2026? Dan siapa pemain yang paling berpengaruh di skuad kali ini? Jika tayangan ini menyentuh hati Anda, silakan pencet tombol like, share atau bagikan video ini ke grup-grup WhatsApp agar menjadi share kebaikan dan penyebar semangat persatuan. Dan pastikan Anda telah menekan tombol subscribe kanal Vibe of Sakinah. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang teramat berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.